Halo guys, kenalin nama gue itu. Gue di sini pengen curhat sama kalian mengenai motor gue yang all new NMAX yang tahun 2020. Kemarin dia mengalami masalah ini. Motor saya nggak bisa nyala seperti kalian sendiri, dan di speedometernya ada tulisan error strip 1 yang ternyata setelah saya cari itu artinya adalah panel instrumen tidak dapat membaca sinyal dari ECU. Dan saya langsung nyari tahu gimana cara perbaikannya, dan menurut saya pribadi setelah saya cari-cari juga cara perbaikannya, seperti itu ada hubungannya sama kelistrikan dan aki. Jadi yang bisa saya simpulkan adalah error strip 1 ini dia tuh menyerangnya ke aki, kalau nggak ke listrikan seperti kabel dan lain-lain. Seperti kalian bisa juga lihat di channel lain atau tempat lain, itu penjelasannya adalah yang kabelnya putus, adalah yang akinya soak. Jadi antara itu. Terus juga setelah saya cari-cari lagi cara perbaikannya, tadi saya mau bawa ke bengkel, tapi ya kalau bisa sendiri kenapa enggak. Jadi yang pertama kali saya lakukan adalah mengecek akinya, karena itu menurut saya wajib sih mengecek aki. Karena kebetulan saya nggak pakai motor itu sekitar seminggu, dan menurut saya aki motor saya itu udah lemah karena belum pernah diganti dari baru. Jadi bisa bertahan dari tahun 2020 sampai tahun 2025, 5 tahun, dan itu bagus banget ya. Dan saya cek akinya, dan ternyata akinya lowbat. Dan kebetulannya, asal kalian tahu, pas motor saya mati, itu kekunci stang. Nice. Ya, kekunci stang. Saya bingung bawanya gimana, dan saya kepikiran buat nyalain pakai kode ya. Kalau keylessnya NMAX itu ada kode-kodenya di tiap kuncinya, dan nggak bisa karena akinya lemah. Jadi mau nggak mau saya cari-cari lagi kunci darurat punya NMAX. Dan untungnya ketemu. Dan untungnya saya ingat di mana simpannya. Kalau nggak ketemu bisa nggak tahu dah cara buka akinya gimana. Jadi caranya pakai ini. Terus di sini nih, di antara circuit breaker ini. Nih di antara sini ada tempat buat kunci. Terus masukinnya ke di sini nih. Ini ada di antara circuit breakernya ini, masukin gini dan kita putar. Putar. Kan buka. Seperti itu. Lakukan adalah membawa itu ke bengkel, kalau nggak ke tempat-tempat jual aki ya. Di situ sekarang udah ada tempat ngecas aki. Jadi pertama saya cas dulu akinya, saya tinggal selama 2 jam. Dan setelah saya cas akinya, dan ternyata berhasil. Memang akinya lemah dan motor saya nyala. Tapi setelah nyala, dan saya tinggal lagi sehari 2 hari, mati lagi dan low lagi. Ternyata yang bisa saya simpulkan adalah error saya ini terjadi karena aki. Jadi teman-teman sekalian, sebaiknya kalian langsung cek dulu kalau ada masalah kayak gini ke akinya. Mungkin akinya low atau gimana. Karena kita, ya yang bisa kita lakukan dulu kalau di rumah kan ngecek aki ya. Karena gampang juga, dan ada tutorialnya di siwat saya, promosi. Jadi yang bisa saya lakukan itu dulu, cek aki. Setelah itu kalau memang di akinya tidak ada masalah, kalian bisa langsung bawa ke bengkel. Ya, kalau ada yang nanya, bro, pakai aki apa sekarang bro? Gue masih pakai aki yang sama dengan bawaan pabriknya dia, NMAX ini, yaitu Yuasa YTZ 6V ini. Kalian bisa lihat sendiri. Ini aki yang sangat bagus menurut gua pribadi, karena ya itu bisa bertahan sampai 5 tahun dari tahun 2020 sampai sekarang. Padahal udah gua bawa motor ini kemana-mana, ke Bandung, ya banyak lah, ke touring dia kemana-mana. Dan abis touring gua bawa lagi pakai pemakaian pribadi buat kantor. Jadi ya kenapa enggak? Yang sama dari Yuasa tipe YTZ 6V dengan harga saya beli kemarin 295.000 di toko pinggir jalan, tapi kalau di toko online shopnya officialnya itu di sekitar 285. Ya sama aja lah. Yang kira saya beli, dan karena saya langsung pasang ke motor saya ini. Jadi kita pasang lagi ya, baru ini kita pasang.
Jadi kita tinggal nyalain. Nah, bisa. Terus kita coba nyalain. Dan nyala seperti semula. Mantap. Dan ya, itulah masalah pada motor saya All New NMAX 2020, yaitu masalah pada akinya udah nggak kuat angkat lagi. Makanya langsung gua ganti daripada nanti ada apa-apa. Lebih baik langsung ganti. Karena pas udah cas juga dia cuma bertahan doang sehari 2 hari, habis itu mati lagi kalau gak dinyalain. Jadi ya daripada capek dan ngeluarin duit buat ngecas, mending kita langsung ganti aja. Dan worth it. Kemarin baru gue bawa ke puncak, seperti tadi gue bilang, gue bawa ke puncak dan gak ada masalah sama sekali. Dan kalian juga kalau mengalami hal sama, kalian bisa langsung cek akinya. Kalau memang gak punya waktu, kalian bisa langsung bawa ke bengkel terdekat. Oke, sekian dari saya. Bye-bye.